Oke, baik. Jadi kita masuk ke metode Mamdani. Nah, untuk perkenalan, metode Mamdani ini diperkenalkan oleh Ibrahim Mamdani namanya. Jadi ada dua orang peneliti. Yang pertama namanya Ibrahim Mamdani dan Asilian. Jadi metode Mamdani itu dicetuskan oleh dua orang ini pada tahun 1975. Metode Fuzzy Mamdani adalah lebih spesifik. Artinya dalam prosesnya, metode Fuzzy Mamdani lebih memperhatikan kondisi yang akan terjadi untuk setiap daerah fuzzy-nya, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih akurat. Jadi ada penelitian pada tahun 2010 yang dicetuskan oleh BOPA. Dari hasil penelitian itu ternyata dibuktikan bahwa metode Mamdani ini lebih akurat hasilnya dibandingkan dengan metode yang ada sebelumnya, yaitu Tsukamoto. Nah, di sini ada juga kata kunci, memperhatikan kondisi yang akan terjadi untuk setiap daerah fuzzy-nya. Berarti pada metode Mamdani ini kita akan memperhatikan daerah fuzzy atau luas daerah fuzzy. Lalu di metode defazifikasinya menggunakan centroid atau center of area. Kalau di Tsukamoto ada yang masih ingat apa metode defazifikasinya? Nah, kalau kita kembali ini ya ke slide sebelumnya, di metode Tsukamoto itu defazifikasinya adalah metode average atau rata-rata. Sedangkan di metode Mamdani itu kita gunakan centroid atau center of area. Jadi nanti kita lihat cara kerjanya seperti apa. Untuk contoh kasusnya itu kita kembali mengambil mesin cuci otomatis. Jadi soalnya sama dengan pekan lalu. Ini untuk melihat bagaimana perbedaan antara metode Mamdani dan Tsukamoto secara lebih jelas. Nah, rule-nya juga sama. Bahkan di sini juga yang ditanyakan itu sama. Berapa RPM kecepatan putar jika diketahui banyaknya pakaian bernilai 50 dan tingkat kekotoran adalah 58. Langkah yang pertama adalah fazifikasi. Langkah fazifikasi juga sama dengan metode Tsukamoto. Jadi kita list dulu semua variabel fuzzy-nya. Jadi ada banyak pakaian, ada tingkat kekotoran, dan ada kecepatan putaran. Nah, untuk banyaknya pakaian, kita buat seperti ini. Kita lihat ya, untuk grafik sedikit dan grafik banyaknya, lalu membuat fungsi derajat keanggotaannya. Ini sama dengan yang lalu. Lalu kita gabungkan seperti ini supaya lebih simpel. Dan kita akan menghitung mu-nya atau derajat keanggotaannya jika diketahui banyaknya pakaian itu sebanyak 50. 50 dari mana? Karena kita ambil dari soal. Nah, didapatlah hasilnya mu sedikit itu adalah 0,75. Mu untuk grafik banyak adalah sebanyak 0,25. Jadi tetap di sini totalnya adalah 1. Karena memang bergerak dari 0 sampai 1. Selanjutnya, untuk variabel kedua juga sama. Kita lihat di sini ada 3 grafik, rendah, sedang, dan tinggi. Lalu kita hitung kalau mu rendahnya 58, nah hasilnya adalah 0. Lalu mu sedangnya pada kekotoran 58 itu hasilnya 0,2. Begitupun dengan mu tinggi, hasilnya 0,8. Kalau kita hitung ini totalnya adalah 1. Saya harap ini semua sudah mengerti ya, karena kita sudah pelajari pekan lalu. Tapi kalau misalnya masih ada yang kurang jelas, silahkan direview kembali, dibuka-buka materinya. Ini ada fungsi keanggotaannya untuk derajat mu yang rendah, lalu sedang, dan tinggi. Selanjutnya di variabel ketiga, yaitu kecepatan putaran. Karena ini yang ditanyakan, berarti kita tidak perlu menghitung derajat keanggotaannya seperti ini. Tapi kita cukup membuat persamaan fungsinya seperti ini ya. Kita membuat bagaimana persamaannya kalau
derajat keanggotaan untuk lambat dan derajat keanggotaan untuk grafik yang cepat. Didapatlah seperti ini. Nah, inferensi, kita lihat aturannya masih sama. Jika sedikit dan rendah, maka putaran lambat. Jika sedikit dan vektornya sedang, maka putaran juga lambat dan seterusnya sampai ke rule 6. Untuk inferensi di sini, kita ambil rule pertama dulu. Jika pakaian sedikit dan kekotoran rendah, maka putaran lambat. Nah, kita lihat di sini inferensinya adalah lambat. Berarti yang akan kita gunakan adalah grafik lambat. Kita hitung alfa predikatnya. Nah, setelah kita melihat ya, untuk new sedikit dan new rendah, kita lihat nilainya. Ternyata new sedikit itu hasilnya 0,75. New rendah adalah hasilnya adalah 0. Kenapa kita menggunakan fungsi min? Karena rule-nya di sini menggunakan dan. Kalau di sini menggunakan atau berarti max. Jika menggunakan not berarti pakai komplement. Nah, didapatlah alfa predikatnya sama dengan 0. Nah, karena kita menggunakan luas daerah, tadi ada kata kunci luas daerah fazi. Nah, karena ini 0, derajat anggotanya adalah 0, maka 0 itu tentu tidak ada luasnya. Jadi 0 di sini tidak ada luasnya. Nah, kita lanjut ke rule kedua. Di rule kedua ini nanti akan terlihat ternyata ada daerah luas fazi. Nah, kita lihat ya di sini. Jika pakaian sedikit dan kekotoran sedang, maka putarannya lambat. Berarti karena ini lambat, artinya kita masih menggunakan grafik lambat di bagian rule kedua ini. Nah, kita sudah hitung juga tadi new sedikitnya berapa dan new sedangnya berapa. Kita gunakan fungsi min untuk membandingkan, ternyata yang paling minimal itu adalah 0,2. Nah, karena kita sudah dapat 0,2, 0,2 ini adalah mu z-nya. Jadi mu z-nya ini adalah derajat keanggotaan dari hasil inferensi di rule 2. Nah, didapatlah 0,2. Kita tarik garis seperti ini. Maka titik perpotongannya di sini ya. Seperti nanti untuk mencari X-nya itu, ya di sini kita ambil perpotongan, didapatlah di sini. Nah, tapi yang menjadi kata kunci di sini pada inferensi metode Mamdani, kita mengambil luas daerah. Jadi dari 0,2 kita tarik garis. Jadi semua yang daerah yang berada di bawah 0,2 itu dikatakan sebagai daerah luas area fazinya. Didapatlah hasilnya seperti ini. Ditandai dengan yang daerah warna kuning. Lanjut ke rule ketiga. Nah, kita lihat di sini putaran cepat ya. Karena putaran cepat artinya kita akan menggunakan fungsi grafik dari variabel yang ini, cepat. Nah, kita lihat untuk grafik cepat ini, kita lihat dari new sedikit dan new kotorannya tinggi. Nah, kita bandingkan lagi fungsi minimal antara 0,75 dengan 0,8, yang mana paling rendah ternyata 0,75. Artinya kita tarik garis dari 0,75 ke grafik yang paling cepat. Jadi bukan lagi grafik lambat di sini ya, karena ini inferensinya cepat, berarti kita hubungkan dengan grafik cepat. Jadi semua yang ada di bawahnya 0,75 ini kita arsir sebagai luas daerah fazi. Nah, selanjutnya rule 4 juga seperti itu, banyak, rendah, lambat. Ternyata dihasilkan 0. Karena 0 terhadap grafik lambat artinya tidak ada luas daerah fazinya. Lalu jika pakaian banyak dan kotoran sedang, maka cepat. Berarti kita gunakan grafik cepat. Kita bandingkan antara mu banyak dan mu sedang, dapat 0,2. Nah, di sini kita dapat hasil ini. Begitupun dengan rule 6. Nah, setelah kita dapat semua hasil dari daerah fazinya ya. Nah, kita lihat rule 1, rule 2, rule 3, rule 4, rule 5, dan rule 6. Setelah kita kumpulkan, kita bisa lihat, oh ternyata di bagian rule 1 tidak ada luas daerah, karena 0. Di rule 2, 3, 5, 6, ternyata ada. Nah, namun bagaimana cara menggunakannya? Apakah ini nanti kita gunakan semua? Nah, jawabannya adalah tidak ya. Ternyata
fungsi Mamdani itu menggunakan komposisi aturan dengan fungsi max atau maksimal. Artinya, kita akan mengambil luas daerah fuzzy yang paling maksimal, yang paling luas. Nah, kita lihat kan di sini ada dua ya, ada grafik untuk lambat dan ada grafik untuk cepat. Nah, jadi masing-masing kita akan mengambil untuk grafik lambat yang mana yang paling luas dan untuk grafik cepat yang mana yang paling luas. Nah, kalau kita lihat di sini untuk yang lambat berarti diwakili oleh R2. Sedangkan di grafik cepat diwakili oleh R3. Berarti nanti yang akan kita gunakan adalah R2 dan R3. Nah, pilih rule yang memiliki derajat keanggotaan terbesar untuk setiap variabel linguistik. Jadi ini sudah kita seleksi bahwa yang akan kita ambil itu R2 dan R3 karena daerah fuzzy-nya paling luas di antara yang lain. Untuk masing-masing lambat dan cepat. Nah, setelah kita dapat, kita akan menggabungkan ini. Nah, antara rule 2 tadi kita ambil dan rule 3 kita ambil, kita gabungkan grafiknya. Sehingga didapatlah luas seperti yang ada di sebelah sini. Jadi yang ini kita ada perpotongan di sini, lalu naik seperti ini. Dan hasil akhirnya adalah seperti ini. Jadi yang awalnya di sini 500 perpotongannya, lalu di sini perpotongannya berpindah karena digabungkan dengan grafik yang di sini ya. Jadi nanti di sini ada perpotongan, di sini juga ada perpotongan. Oke, setelah kita dapat hasilnya seperti ini, maka tahap selanjutnya adalah kita mau menghitung nilai T dari grafik tersebut. Jadi kalau T ini adalah perpotongannya. Kalau yang lalu kan kita simbolkan Z ya. Nah, kalau di sini kita simbolkan T saja, T1 dan T2. Nah, kita sebelum itu kita lihat dulu ya. Karena ini grafik miring seperti ini. Nah, tentu kita harus tahu dulu bagaimana fungsi derajat fungsi keanggotaannya dari grafik yang miring seperti ini. Nah, kalau kita lihat ya, sebenarnya dari grafik ini asalnya. Nah, kalau grafik cepat itu fungsi keanggotaannya adalah seperti ini. Ini ya. Untuk cepat, fungsi keanggotaannya seperti ini. Kita kembali. Nah, di sini berarti kalau kita mau mencari T1 dan T2, ya tentu kita harus menggunakan grafik yang ada fungsi keanggotaan yang tadi. Nah, sebenarnya ini, karena ini gabungan, kita buat dulu supaya lebih jelas. Nah, misalnya saya tarik seperti ini. Nah, di sini titiknya adalah 500. Yang ini adalah 500 ya. Yang memberi titik merah. Nah, lalu di sini nah, lalu ke bawah. Nah, ini asalnya dari seperti ini. Berarti kalau kita mau mencari T1 dan T2, berarti kita akan menggunakan grafik garis yang ada di sini. Nah, kita sudah pelajari bahwa untuk mencari grafik dengan kemiringan seperti ini, misalnya X-nya di sini, atau T-nya di sini, T1-nya di sini, ya, T-nya di sini, di titik ini T-nya, dan T2-nya di sini. Ini T2, ini T1. Berarti kalau kita mau cari T1, artinya karena T1 kita lihat ujungnya ya, ujungnya ada di sini, berarti T1 dikurang ujungnya itu kan ada di 500. Nah, ini T1 per, nah yang maksimalnya di sini kan 1200 dikurang 500. 1200
kurang 500. Nah, inilah asal persamaannya sehingga didapat seperti ini. Walaupun di sini perpotongannya tidak dituliskan garisnya secara lengkap, secara utuh, tapi tetap kita menggunakan rumus dari garis ini. Didapatlah T1-nya itu adalah 640. Jadi ini kan sama dengan mu ya, mu T. Nah, karena mu T-nya di sini kita dapat 0,2, berarti kita masukkan 0,2. Lalu T1 dikurang 500, karena T1 yang dicari per 1200 kurang 500. Nanti pindah ruas, didapatlah hasil 640. Begitupun dengan nilai T2. Dapatlah hasil 1025. Artinya, T1 ini berpotongan di sini pada titik 640. Sedangkan T2 ini berpotongan di sini pada titik di sini adalah 1025. Oke, karena kita sudah dapat nilai T1 dan T2, maka kita lihat apa yang kita lakukan selanjutnya. Nah, sekarang kita tentukan fungsi himpunan Fuzzy yang baru. Jadi fungsi himpunan Fuzzy yang baru ini adalah fungsi yang sudah kita kombinasikan dengan dua grafik yang tadi. Jadi ini hasil gabungannya, berarti kita akan membuat fungsi himpunan Fuzzy ini berdasarkan grafik yang ada di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, jika Z, jadi kita ambil garis Z di sini, kita bukan simbolkan sebagai X tapi sebagai Z. Nah, jika garis Z-nya di sini, nilainya lebih kecil atau sama dengan 640, jadi yang dimaksud itu adalah ini. Nah, di sini ya, ini. Jika 640 ke bawah, jika Z lebih kecil atau sama dengan 640, artinya daerah yang ada di sini, jika nilainya Z ada di daerah sekitar sini, berarti nilainya mu Z pasti adalah 0,2. Ini karena di sini ya, pasti 0,2. Mau itu 0, mau 1, mau 2, 3, 4, 5, sampai 640, pasti nilainya adalah 0,2. Untuk yang ada di sini, nah, fungsi himpunan Fuzzy-nya adalah Z dikurang 500 per 1200 kurang 500. Nah, kenapa bukan Z dikurang 640 per 1025 kurang 640? Nah, itu kan kita lihat tadi grafik lengkapnya itu kan mulai dari sini ya, perpotongannya 500 sampai 1200 di sini. Jadi kita tetap menggunakan seperti itu. Namun kita berikan kondisi bahwa Z-nya itu cuma bisa berada di antara 640 dengan 1025. Jadi nilai Z itu paling minimal adalah 640 dan lebih kecil dari 1025. Oke, coba kita lihat Z lebih besar sama dengan, harusnya di sini Z lebih besar dari 640. Jadi sama dengannya itu harusnya tidak ada. Karena kalau sama dengannya ada, di sini bernilai 0,2. Nah, kita lihat lagi kondisinya. Z lebih kecil dari 1025. Nah, berarti di sini Z lebih kecil sama dengan 1025. Ya. Kalau Z-nya sama dengan 1025, berarti ini bukan sama dengannya juga dihapus ya. Karena ketika Z sama dengan 1025, maka nilainya adalah 0,75 berdasarkan grafik ini. Sampai sini paham? Atau ada yang mau ditanyakan? Silakan. Hai Pak. Silakan. Yang tadi Pak ini yang nilai bisa dipindahkan ke nilai T, yang perhitungan nilai T-nya tadi Pak. Kenapa dengan nilai T-nya? Tadi Pak itu kan di T1 dikurang 500, kemudian 1200
T1 dikurang 500 di Ya. T1-nya. Kemudian per 1.200 dikurang 500. Itu cara perhitungannya bagaimana Pak sehingga dia mendapatkan hasil 0,2? Ini 1.200 kurang 500 berapa? 700. 700 ya. 700 Iya, Pak. dikali 0,2. 700 dikali 0,2. Ya. Berarti 70 kali 2, 104. 140. Nah, Iya, T1 sama dengan, nah kan ini tadi 700 ya. iya, Pak. Pindah ruas berarti 0,2 kali 700. Jadi didapatlah T1 dikurang 500 sama dengan 140. 10. Nah, berarti T1 sama dengan minus 500 pindah ruas, berarti jadi 140 ditambah Tambah 500. 500. Didapatlah 640. Seperti itu. Di sini juga 1.200 kurang 500, 700 kali 0,75. Berarti T2 minus 500 sama dengan hasilnya tadi ini. Nah, karena minus 500 pindah ruas berarti nanti jadi plus 500. Hasilnya dapatlah ini. Oh, Jelas? iya, Pak. Oke. Ada yang lain? Baik, karena kita sudah membuat fungsi himpunan fazinya, didapatlah hasil seperti ini. Untuk yang pertama, jika Z lebih kecil atau sama dengan 640, hasilnya 0,2. Kalau jika Z lebih besar dari 640 dan lebih kecil dari 1025, artinya di antara 640 dan 1025, nilai Z itu dihitung berdasarkan fungsi ini. Dan yang terakhir adalah 0,75 jika nilainya Z itu lebih besar dari 1025. Nah, titik potong T1, T2 akan membagi kurva menjadi 3 bagian dengan luas masing-masing A1, A2, dan A3, serta momen M1, M2, M3. Jadi dari grafik ini, hasil luasan ini, nanti ada beberapa istilah. Yang pertama itu adalah D1, D2, dan D3. D1, D2, dan D3 ini adalah perpotongan daerah untuk masing-masing yang sudah dibagi tadi ya. Lalu ada luasnya, kita simbolkan A1, A2, A3, dan ada momennya. Baik, kita coba lihat di selanjutnya. Nah, karena kita sudah dapat grafik fungsi himpunan fazi yang baru, maka kita bisa masuk ke tahap defazifikasi. Ingat, di sini metode yang digunakan adalah metode centroid atau center of area. Metode centroid, kita simbolkan ya hasilnya Z star-nya atau Z asterisknya itu sama dengan, kalau ada simbol ini artinya integral mu Z dz per mu Z dz. Ternyata yang di atas ini adalah rumus untuk mencari momen. Lalu yang di bawah ini adalah rumus untuk mencari luas. Jadi ketika kita menghitung luas suatu grafik, itu sama saja kalau kita mencari nilai dari integralnya. Nah, sekarang kita lihat. M1, momen 1. Rumusnya itu ya seperti integral mu Z kali Z dz ya. Nah, kita masukkan mu Z-nya tadi untuk M1. M1 itu untuk daerah yang pertama. Nah, daerah yang pertama, mu Z-nya itu adalah 0,25.
2. Betul ya, di sini 0,2. Z, dz. Nah, ada yang masih ingat pelajaran integral di SMA atau SMK? Halnya seperti ini, integral X. Maka penjabarannya seperti apa? Misalnya X dx. Ada yang masih ingat? Nah, kalau kita integralkan berarti tanda integral nanti ini akan hilang ya, dx juga akan hilang. Berarti nanti x-nya awalnya di sini berpangkat 1, karena kita integralkan berarti pangkatnya ditambah 1. Jadi nanti menjadi x pangkat 2. Lalu kita kali 1 per pangkat yang baru adalah 2. Berarti 1/2 x pangkat 2. Jadi kalau misalnya ada integral x pangkat 3, misalnya integral x pangkat 3 dx. Nah, berarti sama dengan 1/4 x per 4 x pangkat 4. 4. Oke. Sekarang kita lihat di sini. 0,2 z dz. Jadi z-nya pangkatnya 1, jadi z pangkat 2. 1/2 z pangkat 2. Di sini ada 0,2. Jadi tinggal kali 0,2 kali 1/2 z pangkat 2. Dan ini ada nilai batasannya mulai dari 0 sampai 640. Oke. Setelah kita hitung hasilnya 40.960. Lalu kita hitung lagi untuk M2. Nah, M2 itu seperti ini. Bagaimana integralnya? Nah, cukup sampai di sini dulu kita ini ya. Ingat saja bahwa ketika kita hitung ini integralnya, kita masukkan hasilnya ya dari 640 sampai 1025. Hasilnya ini memberikan hasil 151.273. M3 itu kita integralkan. Mu Z-nya untuk yang ketiga kan di sini 0,75 ya. Nah, kita masukkan, didapatlah hasil seperti ini. Selanjutnya, kita akan menghitung daerah luasnya. Ini baru momennya, karena rumusnya nanti ini defasifikasi, kita harus hitung momen per luas. Artinya, ini baru momennya kita dapat, kita harus hitung juga luasnya. Luasnya di sini, dan di sini. Secara sederhana, walaupun sebenarnya kita tidak pakai integral, kita tetap bisa hitung luasnya ini. Misalnya ini 640. Panjang kali lebar 0,2 kali 640, kan kita sudah bisa dapat hasilnya ini. Begitupun dengan hasilnya yang ada di sini. Berarti di sini kita cari saja selisihnya dari 1200 dikurang 1025, berarti kan panjangnya di sini. Lalu lebarnya atau tingginya itu 0,75, berarti 0,75 kali lebar sini. Kita dapat luas yang ketiga. Ini juga D2 kita bisa akali sebenarnya seperti ini ya. Kan luas segitiga. Nanti segitiga ini kita cari luasnya, lalu segitiga ini kita cari jauh luasnya, nanti tinggal dikurangi. Seperti ini nanti hilang, didapatlah daerah D2. Bisa seperti itu. Namun kalau kita menggunakan integral, ya akan lebih simpel penggunaannya, karena sekali hitung ya kita sudah langsung dapat. Karena memang di sini sudah ditentukan batasannya bahwa untuk D2 itu mulai dari 640 sampai 1025. Kalau untuk D3 itu mulai dari 1025 sampai 1200. Begitupun dengan M1 dari 0 sampai 640. Nah, sekarang kita hitung luas. Nah, di sini saya sertakan, jadi ada kalkulator integral. Jadi nanti pada saat ujian silahkan boleh digunakan.
Jadi tidak usah pusing soal integralnya, bisa digunakan untuk ujiannya, integral kalkulator. Nah, di sini saya contohkan. Apakah sudah kelihatan? Ya, Pak. Kelihatan. Nah, kita lihat ya di sini 0 batasannya 0 sampai 640. Jadi kita tinggal masukkan. Di sini adalah lower bound-nya itu adalah 0, upper-nya adalah 640. Nah, ini ya 0 sampai 640 kita masukkan di sini. Lalu variabelnya ya kita mau pakai Z. Seperti di sini kasih saja Z. Nah, kita masukkan persamaan di sini 0,Z, 0,2Z dz. 0,2 Z dz. Nah, ini sama ya. Sudah sama persamaannya dengan ini. Kita klik go. Hasilnya adalah 40.960. Hasilnya sama seperti ini. Sekarang kita coba lagi yang M2-nya. Berarti 640 sampai 1025. Ini kita ganti 640 sampai 1025. Nah, kita masukkan persamaannya Z kurang 500. Z dikurang 500 per 1200 dikurang 500 Z dz. Jadi bisa di sini. Coba di sini. Oke, berarti ini sudah sama ya. Z kurang 500 per 1200 kurang 500 Z dz. Nah, ini sudah sama. Kita tinggal klik go. Hasilnya seperti ini. Ini approximation. 1,59 sekian kali 10 pangkat 5. Jadi kali 10 pangkat 5 itu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini 159.037. Jadi sekitar 159.037. Nah, di sini 151. Nah, memang di sini kan hasilnya approximation ya. Jadi nanti kalau pakai kalkulator silahkan pakai yang ada di sini saja. Ini enggak, mungkin di sini ada kesalahan sedikit menghitung ya. Karena ini materi saya ambil dari slide-nya ini juga ya, dari slide di internet. Nah, tapi cara kerjanya seperti itu. Nanti ikuti saja hasil sesuai yang ada di kalkulator di sini. Kalau di sini ada 10 pangkat 5 ya, berarti nanti tuliskan ini sebagai 159.037,0833 sekian-sekian. Ambil saja 2 angka atau 3 angka di belakang koma. Nah, sekarang kita hitung lagi 1025 sampai 1200. 0,75 Z. Oke, kita hitung. Hasilnya adalah 146.015 sekian-sekian. 146.015 sekian-sekian ya, sama ya di sini hasilnya. Ya, berarti ini sudah benar. Nah, kita lanjut. Sekarang menghitung luas. Menghitung luas itu sama. Kita tetap menggunakan
Oke, kita tetap menggunakan integral kalkulator tadi. Nah, kita masukkannya 0,2. Untuk luas pertama itu mu z-nya ya 0,2. Z dz 0,2 z dz langsung ya, tidak ada z-nya di sini. Berarti perbedaannya antara momen sama luas, kalau momen itu ada z-nya, dikali z kalau luas tidak. Nah, hasilnya didapatlah 128. Untuk membuktikan kita coba kerjakan. Di sini. 0 sampai 640. Lalu di sini 0,2. dz. Oke, kita hitung. Hasilnya 128. Nah, coba kita uji di sini. Kalau kita kali secara manual ya antara 640 kali 0,2. Berapa hasilnya? 640 kali 0,2. Berarti 64 dikali 2, 128. Hasilnya sama ya. Jadi kita bisa menggunakan integral, bisa juga menggunakan rumus bangun luas yang seperti biasanya, panjang kali lebar. Kalau ini kita hitung, hasilnya seperti ini. Kalau ini hasilnya 131,25. Nah, setelah kita dapat momennya dan luasnya, berarti siap untuk dioperasikan di sini. Momen per luas. Nah, jadi ini saya berikan cara kedua, menggunakan luas segitiga atau trapesium atau luas persegi, bisa juga. Tapi akan lebih cepat kalau ini ya, karena kita pakai kalkulator. Oke, kita hitung momen per luas. Jadi momennya itu nanti kita jumlahkan semuanya. Jadi momen 1 plus momen 2 plus momen 3 per A1, A2, A3. Per luas 1, luas 2 tambah luas 3. Hasilnya seperti ini. Didapatlah 781,243. Artinya, kesimpulannya, jika banyaknya pakaian bernilai 50 dan tingkat kekotoran bernilai 58, maka kecepatan putaran mesin cuci adalah 781,243 atau sekitar 781 rpm. Maka inilah hasil kesimpulan dari Fuzzy menggunakan metode Mamdani. Jadi jika kekotorannya 50 dan jika pakaiannya banyaknya 50 dan kekotoran 58, maka seharusnya diberikan putaran secepat 781 rpm. Untuk metode Mamdani selesai. Ada yang mau ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita bisa lanjut ke metode selanjutnya, metode Sugeno. Metode Sugeno ini pertama kali dikenalkan oleh nama penemunya itu adalah Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985. Sehingga metode ini sering dinamakan dengan metode TSK, Takagi Sugeno Kang. Penalaran dengan metode Sugeno hampir sama dengan penalaran Mamdani. Jadi ternyata ada persamaannya. Jadi siapa tahu nanti ada soal apa persamaan dan perbedaan antara ketiga metode ini. Ya, perlu diingat ya apa perbedaannya. Hanya saja output atau konsekuen sistem tidak berupa himpunan Fuzzy, melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Metode defasifikasi menggunakan average. Nah, average itu digunakan oleh Tsukamoto. Berarti Tsukamoto dan Sugeno sama-sama menggunakan average. Mamdani tadi center of area. Nah, di sini kata kuncinya ini, himpunan Fuzzy berupa konstanta atau persamaan linear. Nah, seperti apa itu konstanta atau persamaan linear? Nah, kita lihat aturannya. Aturan yang sebelumnya,
Kalau di sini sebelumnya itu cepat lambat, dan seterusnya. Kalau di metode Sugeno, inferensinya di sini kesimpulannya ya menjadi konstanta. Konstanta itu kalau langsung angka seperti ini, menjadi persamaan linear atau non-linear ketika ada seperti ini. Ada konstantanya, ada variabelnya. Nah, jadi kita bisa langsung hitung ya, ketika tingkat kekotorannya sekian, maka ini bisa langsung kita masukkan ke dalam rumus. Langkah yang pertama yang kita lakukan sama. Jadi ketiga metode falsifikasi itu caranya sama. Melihat semua variabel yang ada, lalu membuat fungsi himpunan fuzzy-nya. Untuk sedikit, banyak, begitupun dengan rendah, sedang, tinggi, lambat, dan cepat. Oke. Selanjutnya inferensi. Kalau di Mamdani dan Tsukamoto, kita menggunakan fungsi himpunan fuzzy dari grafiknya. Kita ambil dari grafiknya. Kalau di sini tidak. Kalau di Sugeno itu, karena ini 500, berarti nilai Z-nya. Nah, di sini ya, karena ini 500, maka nilai Z1-nya adalah 500. Ini disebut rule fuzzy Sugeno ordinal. Ordinal karena di sini langsung konstanta. Nah, bagaimana kalau dia berbentuk persamaan linear atau non-linear? Maka ini kita sebut sebagai orde 1, karena berubah persamaan. Cara menghitung nilai Z-nya ya, dari rumus ini saja, persamaan ini saja. Langsung masukkan tingkat kekotorannya berapa di soal. 10 kali 58 plus 100, hasilnya adalah 680. Rule kedua selesai. Kita lagi lihat ke rule ketiga. Persamaannya ini diketahui bahwa tingkat kekotoran 58, hasilnya adalah ini. Jadi cukup lumayan lebih cepat kita mengerjakan di Sugeno. Rule 4 juga seperti itu, kita langsung masukkan nilainya, diketahui pakaiannya, dan diketahui kekotorannya, langsung masukkan. Dapatlah nilai Z4 366. Begitupun ini ya, nilai Z5 dan nilai rule ke-6. Lalu, di bagian defalsifikasi, karena ini menggunakan metode average, ya, karena kita sudah dapat alfa predikatnya, alfa predikat itu yang ini ya tadi, kita sudah dapat, lalu per alfa predikat dikali Z1 per alfa predikat. Jadi ini sama dengan yang ada di Mamdani. 0 kali 500, tambah 0,2, tambah 0,75 kali 780, dan seterusnya per ini. Maka hasilnya adalah 733,85. Jadi kesimpulannya adalah, jika banyaknya pakaian bernilai 50, dan tingkat kekotoran bernilai 58, maka kecepatan putaran mesin adalah 733,85 atau sekitar 734. Jadi kesimpulannya di metode Sugeno ini disarankan kecepatan putaran mesin itu seharusnya adalah 734. Selesai di metode Sugeno. Ini ada latihan, latihannya masih sama. Kita menggunakan latihan sama ya untuk ini, silahkan kerjakan nanti untuk metode Mamdani. Jadi kalau untuk metode Sugeno di sini saya tidak berikan soal latihan karena kalau kita lihat memang ya cukup simpel, tinggal kasih masuk saja nilainya. Nanti dihitung akhir alfa predikatnya, sigma alfa predikat kali Z1 per sigma alfa predikat. Jadi nanti silahkan ini dikerjakan secara menggunakan metode Mamdani. Nah, di sini kalau ada yang bingung lagi, kenapa bisa ada persamaan seperti ini? Ya,
Kalau kita mengerjakan soal Fuzzy, ya kita cukup terima saja keadaannya atau aturannya seperti ini, karena memang yang merumuskan ini adalah pakarnya. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan?